Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita masih belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar pembelajaran 3 dan 4, yaitu muatan IPS mengenai karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang tatap dengan skala tertentu. Jadi peta, ciri khususnya ada skala, menggunakan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum dan juga peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Dalam peta umum, hal yang biasa digambarkan adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan. Apa itu kenampakan alam dan juga kenampakan buatan? Mari kita belajar bersama mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang merupakan hasil dari peristiwa alam, bukan akibat dari aktivitas manusia. Jadi kenampakan alam merupakan hasil dari peristiwa alam, bukan akibat dari aktivitas manusia. Contohnya dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, sungai, dan lain-lain. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Contohnya kebun binatang, tujuannya untuk melindungi satwa maupun tumbuhan, dan juga tujuan wisata. Ada juga waduk atau bendungan dan pelabuhan. Itu tadi mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan pada peta umum. Selanjutnya ada peta khusus. Adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus disebut juga peta tematik. Peta khusus lebih spesifik dalam menggambarkan hal-hal tertentu. Contohnya mengenai peta kependudukan di Indonesia. Peta kependudukan di Indonesia biasanya menjelaskan berbagai informasi. Misalnya, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, kepadatan penduduk, sebaran penduduk, dan kepadatan penduduk agraris. Itu mengenai peta khusus. Nah, mari kita lihat contoh peta umum dan peta khususnya. Nah, ini adalah peta umum. Peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum mengenai Pulau Jawa Barat. Di peta umum menggambarkan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alamnya ada gunung, ada sungai. Sedangkan untuk kenampakan buatannya ada waduk. Seperti ini waduk Saguling, waduk Jatiluhur, terus juga pelabuhan. Sedangkan peta khususnya, ini contoh peta khusus, yaitu mengenai peta kepadatan penduduk di Indonesia. Semakin berwarna merah, berarti semakin padat penduduknya. Selanjutnya adalah kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Di Pulau Sumatera, kenampakan alamnya ada Gunung Liser, Dempo, dan Kerinci. Sungainya Musi dan juga Asahan. Sungai Musi ini terletak di Sumatera Selatan, yang terkenal dengan jembatan Amperanya.
Memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Keragaman floranya seperti bungong jumpa, kenanga. Untuk faunanya ada gajah, orangutan, dan harimau. Ini untuk Pulau Sumatera. Untuk Pulau Jawa, penampakan alamnya contohnya Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Slamet, sungainya Bengawan Solo, Citarum, dan lain-lain. Banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Penampakan floranya ada salak condet dan gandaria. Untuk faunanya ada banteng dan ayam bekisar. Ini untuk Pulau Jawa. Pulau Kalimantan, penampakan alamnya contohnya Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Ada Kayahan dan Sungai Barito. Sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan hujan. Keragaman floranya ada anggrek hitam, faunanya ada orangutan, pesut, owa, dan bekantan. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Penampakan alamnya contohnya Gunung Lompo, Bakang, dan Malino. Sungainya ada Cenrana, Malili, dan Woso. Memiliki hutan hujan, padang rumput, dan juga hutan bakau. Keragaman floranya ada eboni dan damar. Untuk faunanya ada maleo, kuskus, dan anoa. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Penampakan alamnya gunungnya Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Batur. Ada Selat Alas, Selat Sumba, dan Selat Bali. Didominasi oleh padang rumput yang kering. Kebanyakan di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali didominasi oleh padang rumput yang kering. Untuk keragaman floranya ada ajang, kelicung, cendana. Untuk fauna ada komodo dan jalak Bali. Selanjutnya Kepulauan Maluku dan Papua. Untuk penampakan alamnya ada Gunung Gamkunora, Gunung Ibu, Gunung Puncak Jaya, dan Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya ini merupakan pegunungan yang terkenal di daerah Papua. Kepulauan Maluku dan Papua didominasi dengan ditutupi hutan hujan dan juga hutan bakau. Keragaman floranya ada bunga anggrek larat dan juga buah merah. Untuk faunanya yang paling terkenal adalah cendrawasih, nuri, raja Ambon. Untuk lebih jelasnya mengenai penampakan alam serta keragaman flora dan fauna pulau-pulau di Indonesia, kamu bisa membacanya sendiri di buku tematik halaman 38 dan 39 ya. Selanjutnya adalah menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk teks lisan karena diucapkan atau melalui lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, dengarkan teks secara keseluruhan. Catat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Setelah itu, tentukan topik teks percakapan tersebut. Setelah itu, tentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Setelah ditentukan kalimat utamanya, tentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan tersebut. Contohnya, perhatikan teks bacaan berikut. Teks percakapan ini antara Adi dengan Pak RT. Adi hendak ke rumahnya Dedi. Dedi merupakan anak dari ketua RT di lingkungan tempat ia tinggal. Sampai di rumah Adi terkejut karena banyak orang berkumpul di sana, sehingga Adi melakukan percakapan dengan Pak RT. Adi bertanya kepada Pak RT, kenapa
banyak warga berkumpul di lingkungan rumah Pak RT. Pak RT-nya menjawab, karena hari ini Minggu, para warga di sini akan bekerja bakti membersihkan lingkungan bersama. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin warga RT 7 RT 5 setiap minggunya. Penjelasan ke bawah ini atau yang berwarna merah ini adalah kalimat penjelas mengenai kerja bakti. Jadi, kalimat utama pada teks percakapan ini berada di awal permasalahan, yaitu mengenai warga banyak berkumpul di rumah Pak RT karena sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Ini merupakan kalimat utamanya. Sedangkan ide pokoknya berarti para warga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Yang berwarna merah ini atau penjelasan di bawah ini, percakapan setelahnya berarti kalimat penjelas mengenai kerja bakti. Misalnya pengertian kerja bakti, terus manfaat kerja bakti, dan lainnya. Nah, selanjutnya mengenai muatan PPKN, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat yang ada di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Keragaman ini tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Mari kita belajar bersama-sama mengenai apa sih nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila. Nah, selanjutnya mengenai sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Pancasila sendiri mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Sila pertama berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama antara lain menghormati teman yang sedang beribadah, mengajak teman untuk sholat berjamaah, dan juga tidak mengejek teman yang berbeda agama. Memiliki makna bahwa hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya, jadi tidak dibedakan. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua, membantu teman yang terkena musibah, tidak semena-mena terhadap orang lain, selalu bersikap sopan dan santun. Sila ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Contoh sikapnya, mencintai dan membeli produk dalam negeri, bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, maupun adat istiadat, dan juga berteman dengan siapa saja. Sila keempat mendorong tercapainya tujuan persatuan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Jadi sila keempat menitik beratkan untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Contoh sikapnya mengikuti pemilihan ketua kelas, memilih pengurus kelas dengan bermusyawarah,
melakukan musyawarah untuk jadwal siskambling, dan lain-lainnya. Untuk sila kelima, bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Sikap yang sesuai dengan sila kelima antara lain gemar menabung dan menghemat uang jajan, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak membeda-bedakan hak satu dengan hak yang lain. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.